Astaga, anak ini bahkan adiknya belum lagi lahir, dan Rainer sudah berpikir ingin memberikan contoh yang baik untuknya. Dia benar-benar menggemaskan. Maafkan ibu ya. Kini senyum Valerie sedikit terganggu. Dia sedih karena kandungannya yang masih terlalu muda dan sering stres selama ini. Dokter kandungannya menyarankan agar Valerie tidak melakukan aktivitas yang melelahkan dulu. Dokter itu berpesan Valerie untuk banyak beristirahat sampai benar-benar aman, sebab beberapa minggu ke depan nanti akan sangat lelah dengan pernikahan yang akan digelar. Maafkan ibu karena membiarkanmu ditemani oleh pengasuh. Katanya sungguh menyesali keadaannya yang tidak memungkinkan. Tidak masalah ibu, aku sudah besar dan aku adalah anak yang pemberani. Ibu hanya perlu menjaga adikku agar aku semakin semangat bersekolah. Jangan sedih untukku ibu sayang. Rainer kecup kedua pipi ibunya, mencium tangan wanita itu, memeluk Valerie beberapa saat dan kemudian berpamitan pada ibunya. Ayah sudah memanggilku berkali-kali ibu. Beristirahatlah, aku akan berangkat ke sekolah. Lalu dia berlari menghampiri pintu yang masih sedikit terbuka. Anak yang manis juga sangat mengerti akan keadaan ibunya. Rainer adalah salah satu kebahagiaan terbesar yang didapat oleh Valerie. Saat di dalam mobil, anak itu juga tidak lantas berubah menjadi murung. Ekspresi bahagia yang dia tunjukkan masih sama seperti ketika di dalam kamar Valerie. Tanda bahwa dia memang tidak berpura-pura bahagia. Jupiter yang melihatnya pun ikut tersenyum kecil oleh kedewasaan yang dimiliki putra pertamanya. Selamat belajar anak muda, jangan membuat masalah dan belajarlah dengan benar, oke? Rainer membuat tangannya dengan posisi hormat dan berkata dengan lantang, "Siap tuan, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh dan membuat ibuku bahagia. Ibu tidak akan merasa sedih karena tidak bisa menemaniku di sekolah." Anak ini memang sangat cerdas dan cukup bisa memahami perasaan orang tua. Dia memang putra yang sangat patut diandalkan. Baiklah, lakukan itu. Ayah akan berangkat ke kantor sekarang. Ditemani pengasuhnya, Rainer berlari-lari kecil menuju teman-temannya yang ada di depan kelas. Dari kejauhan, masih bisa Jupiter dengar putranya itu menyapa teman sekolahnya. Dia benar-benar berubah jadi Rainer yang dulu, yang hanya sibuk dengan permainan cube. Rainer menjadi anak periang, bergaul baik dengan teman-temannya, dan tidak menyendiri lagi. Jupiter sangat bangga sebab semua perubahan ini dibawa oleh Valerie. Terima kasih Valerie, bukan hanya kebahagiaan untukku yang kau beri, tapi juga untuk putraku, Rainer. Putra kita yang dulu sudah menghilang, berganti dengan Rainer yang sangat periang. Dia memuji istrinya sebelum meninggalkan halaman sekolah. Di tempat lain, dua lelaki berpakaian serba hitam berjalan menggiring dua orang di depan mereka, Megan dan Sammy. Keduanya dengan tenang diborgol ke depan, digiring memasuki kapal yang sudah bersiap akan membawa mereka. Sammy berontak menjerit dan berkata-kata kasar meminta dilepaskan. Apa kalian lupa siapa aku? Hei brengsek, lepaskan borgol ini atau kalian akan menyesal. Sementara Megan hanya berjalan mengikuti orang yang menggiringnya. Tampaknya wanita itu memilih diam sebab tidak mungkin baginya bisa melakukan apa-apa. Dia duduk di atas tempat duduk setelah memasuki ruangan kapal kecil itu. Lepaskan aku brengsek, lepaskan atau aku akan membunuh kalian semua. Sammy lagi-lagi menjerit, meminta orang-orang suruhan kakek Paul melepaskannya. Kalian tidak mendengarku? Bajingan, katakan pada pria tua si brengsek itu agar dia segera mati. Kalau tidak, aku yang akan datang membunuhnya dengan kedua tanganku. Jerit Sammy lagi, membuat orang semakin geram. Lelaki-laki berpakaian hitam dan bertubuh kekar itu menjatuhkan Sammy ke atas lantai kapal. Sebab geram oleh mulut Sammy yang masih berkata arogan, mereka tidak senang jika tuannya dihina oleh manusia busuk seperti Sammy. Bahkan salah satu dari mereka meletakkan kakinya di atas leher Sammy dan mengancam penuh penekanan. Kau ingin mati? Kau ingin aku menginjak lehermu sampai putus agar kau tidak bisa menjerit lagi?
Kakek Paul masih terlalu baik bagi mereka. Orang tua itu hanya memberikan hukuman dengan menyuruh anak buahnya menghajar Sammy, lalu membuang keduanya meninggalkan negara ini. Kakek Paul tidak suka memasukkan mereka ke dalam penjara, sebab hukuman itu tidak akan bertahan lama. Orang tua itu sengaja memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, tapi tampaknya Sammy tidak cukup puas. Berterima kasihlah pada Tuanku, karena hanya membuangmu dari negara ini. Jika tidak, takut akan murkanya. Rasanya ingin aku benar-benar mematahkan lehermu. Laki-laki itu berkata memperingatkan Sammy yang kemudian terdiam. Dia kemudian menarik paksa Sammy untuk duduk di sebelah Megan, memasangkan borgol pada tiang besi di depan mereka, agar kedua manusia licik itu tidak bisa melarikan diri. Lantas setelahnya meninggalkan keduanya, Sammy menjerit lagi, memaki, mengumpat, mengeluarkan kekesalannya ketika kapal mulai berjalan. Brengsek, bajingan, kakek tua sialan, kenapa kau tidak mati saja brengsek? Kau pantasnya mati saja Paul sialan. Sementara Sammy terus meneriakkan berbagai umpatan, Megan justru terkekeh di sebelahnya. Wanita itu mengejek Sammy secara terang-terangan. Hanya berteriak yang bisa kau lakukan? Pantas saja selama 5 tahun ini kau tidak bisa melakukan pekerjaanmu. Dasar laki-laki bodoh. Disebut bodoh, Sammy yang sudah dipenuhi emosi pun menjadi semakin kesal melirik Megan di sebelahnya. Kau mengataiku? Kau yang terlalu bodoh. Menampakkan diri di waktu yang tidak tepat. Kau terlalu tamak dan gegabah. Megan mempelototkan matanya penuh amarah, membalas tatapan Sammy. Maksudmu, aku akan diam di persembunyianku saat kau akan berkhianat? Kau ingin menyingkirkan aku? Itu karena kau sangat menjengkelkan. Kau membuatku seperti seorang babu. Keduanya kembali terdiam, merenungkan perkataan mereka. Sammy dan Megan sudah saling berselingkuh jauh sebelum Jupiter menyadarinya. Laki-laki yang bercumbu dengan Megan di kamar milik Jupiter itu adalah Sammy, karena Jupiter tidak sempat melihat wajahnya. Megan menyuruh Sammy tetap di sana dan berniat mendapatkan warisan milik Jenny. Sial, seharusnya aku tidak tergoda olehmu. Kau perempuan menjijikkan yang tidak tahu diri. Kau menyesal? Megan terkekeh kali ini. Tampaknya tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Kau mendapatkan kepuasan dariku, dan kau menyesalinya, Sammy? Dan kau pikir hidup hanya tentang seks? Aku kehilangan kesempatan untuk mendapat warisan milik Jenny. Itu karena kau. Kaulah yang bodoh. Megan terkekeh kali ini. Sammy yang sudah tahu benar isi watak wanita itu menjadi penuh tanda tanya. Dia tatap Megan sangat serius sebelum mulai mengeluarkan pertanyaan. Kau melakukan rencana diam-diam? Itu sebabnya kau terlihat sangat santai, bahkan setelah semua penghinaan ini, betul? Dia mencecar Megan. Jika perempuan itu tidak memiliki rencana, pastilah Megan akan sangat marah dan membabi buta. Tapi sejak tadi tampaknya dia sangat tenang, dan itu membuat Sammy yakin bahkan perempuan ini sudah membuat sebuah rencana. Megan, katakan, apa yang kau rencanakan diam-diam? Jangan melepaskan dirimu sendiri dan menumbalkanku lagi, katanya penuh dengan nada memohon. Tak lama seorang laki-laki datang dari arah depan dan langsung menuju tempat mereka duduk. Tangannya mengulurkan kunci borgol melepaskan milik Megan. Perempuan itu pun tertawa berjalan melewati Sammy, lalu memeluk laki-laki yang baru melepas borgolnya, mencium bibir si laki-laki dengan rakus, sengaja membuat Sammy terbakar api cemburu. Maaf Sammy, kau memang tampan dan jago dirancang, tapi sungguh, jago dirancang saja tidak cukup untuk membuat aku puas. Kau bodoh, tidak berguna dan sangat menjijikan. Lalu aku mencari seseorang yang bisa memuaskan hasratku, juga bisa membantu pekerjaanku. Sammy membelalakan matanya tidak percaya. Megan diam-diam sudah berkhianat di belakang laki-laki bodoh itu. Sammy penuh penyesalan sudah masuk ke dalam perangkap perempuan licik dan menjijikkan di depannya. Kau brengsek, kau perempuan ular, sialan. Sentak Sammy mencoba berdiri untuk menendang Megan, tapi borgol di tangannya tidak mampu dia lepaskan. Kaulah yang bodoh Sammy,
Kau tertarik pada tubuhku, tapi kau tidak menggunakan otak untuk membantuku. Apa salah aku mencari yang lebih baik? Megan bergelantungan di tangan si laki-laki, menciumnya kembali dengan penuh hasrat, dan mendorong laki-laki itu jatuh ke atas kursi lainnya. Tanpa sungkan, dia merangkak ke atas tubuh laki-laki kekar itu, melanjutkan cumbuan di dadanya yang berbulu. Wajahnya miring untuk tetap bisa melihat wajah Sammy yang mulai mencengkram besi tempat borgol tangannya. Sudah terlalu lama aku merindukan ini, Sammy. Kau bisa menutup matamu untuk tidak semakin menderita. Aku akan mengurusmu setelah ini selesai, oke? Dia tersenyum mengejek. Tak pernah sia-sia Megan dalam mengatur sebuah rencana. Jika dia tidak bisa selamat atas bantuan Sammy, perempuan itu sudah mempersiapkan rencana lain untuk membantunya keluar dari dalam masalah. Megan merencanakan segalanya sangat matang dan penuh dengan intrik jahat. Seperti sekarang, dia memperalat pemuda yang lebih muda dari usianya. Melihat keduanya berjumpa di depan mata, sungguh adalah penyesalan terhebat bagi Sammy yang dengan bodohnya sudah masuk ke dalam perangkap wanita itu. Dia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Wajah kecewa sang istri bagaikan berputar di dalam kepalanya. Kau senang? Lihatlah perempuan tidak tahu malu itu, bertanya pada pemuda yang duduk di sebelahnya. Mereka mengenakan kembali pakaian yang sempat tercecer di atas lantai kapal. Tentu, tapi kapan aku bisa melihat Valerie? Tanya pemuda yang baru saja bercinta dengannya. Kau berkata akan mempertemukan aku dengannya? Megan tampak tidak senang akan pertanyaan itu, apalagi ketika melihat mata Sammy yang tertuju pada laki-laki di sebelahnya. Membuat Megan merasa was-was. Dia segera menarik tangan laki-laki di sebelahnya untuk diajak menuju bagian depan kapal. Mari kita bicarakan di sana. Tapi belum lagi mereka meninggalkan pintu penghubung dengan gerbong lain, Sammy sudah lebih dulu berbicara di belakang mereka. Kau mencari Valerie? Sammy tergagah kecil mengejek laki-laki itu. Hei anak muda, apakah kau berharap dia akan mempertemukanmu dengan Valerie? Kalian tidak mungkin bisa mendekatinya. Laki-laki itu berbalik menatap Sammy. Tampaknya dia kesal ketika Sammy mengatakan tidak mungkin mereka bisa mendekati Valerie. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh laki-laki itu, bisa Sammy artikan bahwa laki-laki di depannya sangat memuja Valerie. Dan bagi Sammy, ini adalah kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya pada Megan. Hei Bung, tampaknya wanita picik itu belum memberitahumu ya bahwa dia sudah menggadaikan hidup Valerie? Apa maksudmu? Jangan dengarkan dia, Marius. Ayo segera keluar dari sini dan selesaikan urusan kita. Seru Megan menarik tangan laki-laki yang dia panggil sebagai Marius. Kau hanya akan menyesal sudah mengenal perempuan itu, Bung. Ketahuilah, dia yang membuat Valerie berada di tangan laki-laki lain. Dalam sekejap mata, laki-laki bernama Marius itu sudah berlari ke depan Sammy, mencengkram erat leher bajunya. Dia tatap mata Sammy dengan sorot yang seakan ingin membunuh dan mengancam penuh penekanan. Katakan, apa maksudmu menggadaikan Valerie? Tapi Megan lebih cepat. Sebelum Sammy membuka mulutnya, wanita picik itu memukul kepala Sammy dengan besi borgol yang terletak di atas kursi. Dia pingsan setelah sejenak menyentuh kepalanya yang berlumur cairan merah kental. Kau mendengarkan dia, Marius? Kau tahu dia membenciku dan ingin menggagalkan rencana kita. Tentu saja dia akan membuat kita bertengkar. Apakah kau tidak bisa percaya padaku? Lagian, bahkan jika kau tidak percaya, seharusnya kau lihat sendiri bagaimana Valerie menjalani kehidupan.